membuatku rela hati. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadzal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Wa qala aidan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amma ba'du, pada yang kami hormati Shahibul Bait Bapak Subagyo beserta Ibu sekeluarga, pada yang kami hormati pula Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Singgahan Pak Jaswadi, Pak Sugito, serta bapak-bapak ibu-ibu yang lain, segenap pengurus PCM maupun yang sempat hadir pada kesempatan ini, ya. Teman-teman tim Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban yang turut serta hadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia nikmatnya pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di rumah Bapak Subagyo dalam rangka untuk mengikuti kegiatan kajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Singgahan gitu. Dan untuk tim Majelis Tablik PDM Tuban ini kita bisa bersama-sama hadir, bertemu, bersilaturahim, sekaligus bersama-sama belajar, menimba ilmu yang nanti akan kita ikuti bersama-sama, ya. Sebelumnya tentu kami mengucapkan terima kasih kepada khususnya Bapak Subagyo selaku Shahibul Bait tuan rumah pada kesempatan malam hari ini yang telah menyiapkan segala sesuatunya, ya, dengan sangat baik, saya kira gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jaswadi bahwa kegiatan ini tempatnya bergantian, bergiliran begitu ya Pak ya. Saya kira itu sangat baik karena kita bisa saling bersilaturahim begitu untuk semakin menguatkan ikatan kekeluargaan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Singgahan ini. Dengan demikian bisa saling mengenal, ya, satu dengan yang lainnya, dan kami juga makin banyak, ya, yang kami kenal dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Singgahan ini begitu. Kemudian yang kedua, tentu mohon maaf apabila mungkin kedatangan kami adalah hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu tim kami, Pak. Ini kami lumayan lengkap ini, mampu, kata Pak Sugito tadi, mampu mengimbangi jumlah yang tuan rumah. Saya sendiri tadi sudah dikenalkan, saya Sayun Ngalim, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bidang Tablik, ya. Saya juga didampingi oleh Pak Irsyad ini, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bidang MPKS dan LPCR, ya. Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial, yang menaungi LKSA Putra dan Putri, ya. Kemudian yang satunya Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, yaitu Pak Irsyad, bidang beliau, ya. Ini alhamdulillah selalu setia membersamai kami, ya, sejak dulu sampai saat ini begitu. Kemudian Majelis Tablik ini hadir ketuanya
Mas Adi Mulyo begitu. Sekretaris itu Ustadz Sahril Firdaus, ini sekretaris Majelis Tabligh ya, yang bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi majelis itu Ustadz Sahril, termasuk beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah sudah menyebarkan pendaftaran Ustadz untuk masuk dalam Korp Mubalik Muhammadiyah KMM Tuban gitu. Yang kalau dari singgahan kira-kira ada yang masuk, monggo dimasukkan begitu ya, untuk didata. Kemudian ada wakil ketua kami yaitu Pak Ustadz Soekarno, ini juga yang selalu setia membersamai kami. Kemudian ada Pak Teguh Widodo ya, juga termasuk anggota Majelis Tabligh, dan ada Pak Sukarsono. Ini sementara yang hadir karena beberapa teman yang lain berhalangan Pak Jaswadi ini. Jadi yang bisa hadir saat ini ada 7 personil ini. 7 personil dengan kami begitu. Jadi itu tim kami ya. Insya Allah selalu menyiapkan diri untuk hadir ke semua cabang seluruh Kabupaten Tuban, asalkan jadwalnya bisa disesuaikan begitu. Bahkan kalau seandainya ada satu waktu yang kebetulan 2 jadwal itu nanti akan kita atur sedemikian rupa supaya tetap bisa kita hadiri, karena memang kami sudah berkomitmen bersama-sama dengan LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting ini, untuk terus menghidupkan kegiatan dakwah di seluruh cabang yang ada di Kabupaten Tuban ini. Ada yang sudah berjalan dengan baik tanpa pendampingan kami dari PDM, itu alhamdulillah begitu ya. Tetapi ada yang masih terus perlu kita lakukan pendampingan, itu tentu menjadi kewajiban kami untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan ini begitu. Itu sekilas tentang kiprah Majelis Tabligh yang ada di PDM Tuban. Kemudian untuk PCM Singgahan sudah muscap ini ya Pak Gito ya? Sudah ya, jadi sudah terbentuk kepengurusan periode sesuai dengan periode muktamar 2022-2027 begitu, meskipun pelaksananya di 2023 gitu. Tapi periodisasinya tetap mengikuti periode muktamar. Dan sudah diterbitkan SK? Sudah ya, alhamdulillah. Jadi tinggal bekerja selanjutnya begitu. Ya, jadi tinggal melaksanakan SK yang sudah dibuat oleh PDM tersebut gitu. Alhamdulillah. Jadi semua secara legal formal sudah dapat melaksanakan tugasnya. Bapak Ibu yang kami hormati, memang dakwah itu merupakan ruh dari seluruh kegiatan aktivitas persyarikatan kita ya. Dahulu ketika pendiri Muhammadiyah Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan persyarikatan ini ya, itu landasan yang diambil adalah Quran surat Ali Imran ayat 104 ya, yaitu Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun gitu. Dan hendaklah ada ya di antara kalian itu ya segolongan, sekelompok umat manusia ya, yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan ya. Nah ya, dari kata yad'una inilah kemudian nanti ada dakwah. Jadi da'a yad'u dakwah begitu, mengajak, menyeru ya kepada kebaikan, al khair. Dalam banyak tafsir, para ahli tafsir itu menafsirkan al-khair itu sebagai al-Islam ya. Ini kayaknya sebagian perlu didistribusikan ke sana Mas Adi biar tidak terkonsentrasi di tamunya saja gitu. Monggo. Monggo kali disketsaken. Nggih. Ya. Ya, ai al-Islam. Al-khair ai al-Islam. Jadi harus ada segolongan umat ini yang menyeru kepada Islam ya, mengajak kepada Islam begitu, al-khair, kebaikan gitu. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik ya, amar ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar,
dan mencegah yang mungkar gitu, supaya jangan sampai lebih besar lagi kemungkaran itu gitu. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah golongan orang-orang yang akan berbahagia, yang akan beruntung. Jadi ini landasan teologis dari persyarikatan kita, sehingga seluruh gerak dakwah itu harus menjadi ruh dari setiap kegiatan aktivitas apapun itu, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, yang lain-lain, semuanya harus dalam bingkai dakwah begitu. Nah, karena itu harus selalu kita ingat, sedikit nanti kita agak melenceng, kita luruskan lagi. Jadi semangat dakwah itulah yang selalu melandasi seluruh aktivitas persyarikatan kita gitu. Dan ini merupakan warisan kenabian, bahwa dakwah itu merupakan warisan kenabian, seruan kenabian yang sangat mulia, tetapi juga berat, ya, tetapi juga berat gitu. Hanya mereka yang mempunyai komitmen keimanan yang kuat, ya, yang masih tetap bisa bertahan gitu ya. Karena kadang-kadang tidak sedikit tantangan-tantangannya. Kita mungkin seringkali mendengar di beberapa tempat bahwa dakwah kita itu mendapatkan tantangan dari beberapa pihak, ya, bahkan ada yang sampai kemudian mengarah kepada fisik, nah itu mengarah kepada fisik, tapi tidak apa-apa, ya memang begitu, ya. Bahkan kalau kita pelajari sirah atau sejarah para nabi dulu itu, ya, ujiannya sangat berat. Ada nabi itu yang sampai dibunuh juga ada. Nabi Zakaria itu dibunuh oleh umatnya. Beliau sudah lari dari kejaran umatnya itu sampai ke hutan, kemudian bersembunyi di sebuah pohon yang besar, masuk ke dalam pohon yang besar, dan umatnya tahu kalau dia bersembunyi di situ, dibunuh, digergaji pohonnya begitu. Jadi seperti itu, ya, dimusuhi. Nah, itu tidak sedikit, ya, kalau kita lihat Rasulullah Muhammad SAW sendiri, ya, pada waktu di Makkah terutama itu juga tantangannya luar biasa. Beliau dikatakan sebagai orang gila, ya. Jadi seperti itu. Nah, karena itu kalau pada zaman sekarang itu kita mendapatkan tantangan-tantangan itu hal yang biasa saja. Jadi tidak perlu mundur, tidak perlu kemudian putus asa. Itu sudah menjadi sunnatullah, ya. Sudah menjadi sunnatullah. Gitu. Dan kita juga organisasi kemasyarakatan yang legal formal, sudah diakui oleh negara, oleh pemerintah, dilindungi oleh undang-undang gitu. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir, takut, sungkan dan seterusnya. Sampun wonten pinten rantingipun menika Pak Jaswati, Pak Gito? Kalih. Jumlah desa berapa? 12. Berarti masih ada 10 lagi yang perlu didirikan ranting gitu, ya. Masih 10 lagi yang perlu didirikan ranting gitu. Ya. Tidak perlu khawatir kalau nanti mendirikan kemudian dicap sebagai teroris, tidak ada. Tidak ada. Organisasi kita ini organisasi yang resmi, sudah diakui oleh negara, sudah dilindungi oleh undang-undang, dan kita juga bukan melakukan pemahaman yang sesat, enggak begitu. Jadi tidak ada alasan untuk khawatir, takut, itu tidak perlu begitu. Justru perlu kita semangati supaya amal kebaikan yang kita lakukan semakin meluas, semakin banyak begitu. Nanti bisa disupport atau didukung oleh yang lainnya. Kita saling menguatkan, ya. Terutama di sektor barat selatan ini memang masih perlu penguatan-penguatan. Jadi di sini ada Singgahan, kemudian Parengan, kemudian Bangilan, Senori yang baru lahir kan begitu. Senori ini cabang terakhir yang baru lahir kan begitu. Ya, ada Jatirogo, juga ada Kenduruan begitu. Ini semuanya perlu saling menguatkan begitu, ya.
Saya kira tidak apa-apa kalau sesekali kita adakan kegiatan dengan mengundang cabang sebelah misalnya, tidak masalah begitu, supaya saling menguatkan begitu, tidak masalah. Ya karena tadi itu bahwa kebaikan yang kita tebarkan itu harus semakin meluas, dan karena alasan yang kedua bahwa kita ini ormas yang legal formal, tidak perlu ada yang dikhawatirkan, ya. Sedangkan yang sudah jelas-jelas dilarang oleh negara saja, sedikit-sedikit masih ada yang muncul kadang-kadang. Melalui TAP MPRS tahun 1966 yang namanya paham komunisme itu sudah dilarang di negara kita itu. Itu pun masih ada yang mungkin sedikit-sedikit mau timbul kan begitu kan. Nah itu saja sudah jelas-jelas dilarang oleh negara. Nah kita ini sah, dibolehkan oleh negara, bahkan kita sudah diakui oleh pemerintah, oleh banyak pihak bahwa Muhammadiyah ini banyak sekali kontribusinya untuk bangsa dan negara di bidang pendidikan, kesehatan, ya, sosial, yaitu banyak sekali, sehingga terus harus kita kembangkan. Kalau bisa di periode yang sekarang ini Pak Jaswadi nanti harus bertambah itu, dari 2 itu kalau ditambah 1 angka di depannya menjadi 12, gitu. Jadi dari 2 ditambah angka 1 di depannya menjadi 12, berarti 100% nanti ada ranting begitu. Saya kira ada 1 orang cukup, nanti kan 1 orang itu ditambah istrinya menjadi 2 orang, gitu. Nanti ada anaknya bisa lebih dari 2 orang gitu. Itu terus disemangati. Kami yang ada di daerah siap membackup penuh. Nanti Pak Irsyad dengan LPCR-nya akan siap membantu. Kami dari segi tabliknya juga siap membantu untuk itu begitu. Mau berapa kali pun insya Allah sih siap, karena kita sudah berkomitmen seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kesemuanya itu kita lakukan, ya, untuk apa? Kan begitu. Untuk apa semuanya itu kita lakukan? Kita mengingat seperti yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, in uridu illal islaha mastata'tu. Aku tidak menginginkan kecuali melakukan perbaikan, ya, sesuai dengan kemampuanku. In uridu illal islaha mastata'tu. Aku tidak menginginkan semuanya ini kecuali akan melakukan perubahan sesuai dengan kemampuanku begitu. Dan karena itu apapun yang kita kerjakan itu harus kita landasi dengan benar, dengan niat yang baik, supaya membuahkan hasil untuk diri kita sendiri. Kelak di hari kiamat pada akhirnya masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apapun yang kita kerjakan itu sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri. Sedangkan organisasi, ya, persyarikatan, ormas ini merupakan sarana, wasilah bagi kita untuk berbuat baik, ya, menebarkan kebaikan. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, itu tidak bisa, ya. Dalam sebuah riwayat, meskipun ini sanadnya lemah, ya, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah hadis yang kuat, tidak bisa. Tapi setidak-tidaknya mungkin bisa kita jadikan bahan referensi lah begitu. Itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innahu la islama illa bil jamaah. Sesungguhnya Islam itu tidak akan bisa tegak terlaksana kecuali dengan adanya jamaah, gitu. Kecuali dengan adanya jamaah. Wala jama'ata illa bil imarah. Dan tidak ada jamaah kalau tidak ada kepemimpinan. Wala imarata illa bitta'ah. Dan tidak ada, ya, tidak ada kepemimpinan kalau tidak ada ketaatan, gitu. Jadi adanya perkumpulan ini merupakan tuntutan, ya, tuntutan kita melakukan perbaikan-perbaikan itu, ya.
Karena kalau tidak berkumpul tidak bisa, ya. Bergerak sendiri-sendiri tidak akan efektif, ya. Apalagi sekarang itu apapun itu tidak bisa kalau tidak adanya perkumpulan. Kita mau mendirikan sekolah, itu pasti ada kepala sekolahnya, ya. Ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, itu mutlak begitu, ya. Nanti bidang apalagi pasti ada. Artinya kan tidak bisa sendiri. Nah, setidak-tidaknya harus ada perkumpulan begitu. Apalagi ini urusan negara yang begitu besar, yang begitu luas. Terlalu berat kalau Indonesia ini diurus oleh orang per orang, tidak mungkin gitu. Sehingga ini tuntutan mutlak. Tapi di hadapan Allah nanti kita nggak ditanya dulu kamu ikut Persyarikatan Muhammadiyah atau NU. Enggak begitu. Enggak ada itu pertanyaan begitu itu. Ya. Bahkan kita itu nanti masing-masing melakukan pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Dan tidak bisa saling membantu. Bagaimana membantu? Masing-masing itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Apa yang kamu kerjakan dulu. Ya, sampai kemudian Allah menegaskan di dalam firman-Nya itu, ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummi. Pada hari kiamat itu nanti orang itu lari dari saudaranya, dari ibunya. Dia sudah enggak memperdulikan saudaraku tadi di mana, ibuku tadi di mana. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummi. Ya. Wa sahibatihi wa bani. Dari istrinya, dari anaknya. Ya. Dari ayahnya, wa ummihi wa abih, ya. Dari istrinya, dari anak-anaknya, ditinggalkan semua. Karena semuanya itu, ya, menghadapi pengadilan yang sama gitu. Ya. Semuanya sibuk. Ya, semuanya sibuk. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya, ya. Jadi kita nggak sempat mikir orang lain, itu nggak sempat mikir diri sendiri, golek slamete awake dewi begitu. Itu yang terjadi nanti. Nah, sehingga masing-masing ya itu hanya berbekal dengan amalnya masing-masing. Nah, itu menjadi orientasi kita ke depan. Untuk apa sih kita bermuhammadiyah ini? Ya untuk itu, untuk kebutuhan kita sendiri, supaya kita dicatat oleh Allah sudah berbuat baik. Dan karena itu apapun yang kita kerjakan ini harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW melalui sabda beliau, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu pasti ada niatnya. Jadi tidak mungkin seseorang itu mengerjakan sesuatu kalau tidak ada niat. Ya. Dan kalau kita mengerjakan sesuatu itu tidak ada niat, maka tidak akan dinilai oleh Allah. Jadi karena itu di dalam kitab-kitab fikih itu kan selalu kita baca salah satu rukun dari setiap amalan itu adalah niat. Nomor satu itu adalah niat, gitu. Ya. Dan syarat melakukan amal perbuatan itu adalah berakal. Artinya orang yang melakukan amalan itu tidak dalam keadaan, mohon maaf, gila misalnya begitu. Kalau yang melakukannya gila, maka tidak dianggap oleh Allah SWT. Jadi harus akil, berakal. Dan ketika sudah memasuki amalan itu, maka rukun yang pertama adalah niat. Gitu. Seperti sholat itu Bapak Ibu. Ketika kita mau sholat maka harus niat. Nah, niatnya bagaimana? Di dalam hati kita menyengaja untuk melakukan sholat ini karena Allah, gitu. Ya. Dan begitupun dengan amalan-amalan yang lain, gitu. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu pasti ada niatnya, gitu. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan diberikan balasan dari setiap amal perbuatannya itu sesuai dengan niatnya, gitu.
Kemudian Rasulullah di dalam hadis itu melanjutkan famangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya, waktu itu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah ya, itu karena Allah dan Rasulnya, maksudnya karena dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka berarti hijrahnya itu benar-benar karena Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya. Wa mangkanat hijratuhu ilat dunya yusibuha, ya, lid dunya yusibuha. Tapi barang siapa yang hijrahnya itu karena pertimbangan duniawi yang ingin dicapainya, ingin diperolehnya, ya, awim ro'atin yang kihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya. Jadi pada waktu itu ketika perintah hijrah itu turun, itu para sahabat melaksanakan perintah itu. Pindah dari Mekah ke Madinah. Itu kalau jarak tempuh mungkin ya antara Surabaya ke Semarang. Ya lebih ke barat lagi sedikit. Baratnya Semarang itu apa? Pekalongan. Ya itu gitu. Cirebon begitu. Nah itu dulu tidak ada kendaraan pesawat, itu tidak ada. Kendaraan darat pun juga onta atau paling kencang kuda gitu. Nah sekarang kan ada kereta, bis dan lain sebagainya. Jadi berat, ya berat pada waktu itu. Tapi karena landasannya iman, berangkat. Nah di antara sekian yang berangkat itu mempunyai motivasi yang lain gitu. Ada yang berangkat itu karena ini mengikuti gadis pujaannya ya gitu. Dulu itu ada yang namanya sahabiyah, sahabat wanita namanya Ummu Qais. Ya. Yang kebetulan dia adalah gadis gitu, belum menikah dan berparas cantik lah begitu. Ya, kemudian ada seorang laki-laki yang menginginkannya, menaksirnya. Karena Ummu Qais ini hijrah, maka laki-laki yang menginginkannya itu juga ikut hijrah. Itu yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Wa mangkanat hijratuhu limra'atin yankihuha, barang siapa yang hijrahnya itu karena wanita yang ingin dinikahinya, motivasinya itu fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka hijrahnya ya untuk sesuatu yang ingin dicapainya itu. Artinya dia tidak mendapatkan pahala dari Allah gitu. Nah, berarti penting sekali niat itu Bapak Ibu. Menentukan hasil akhir dari setiap amal perbuatan yang kita kerjakan gitu. Nah, karena itu harus kita bangun sejak awal. Nah, niat itu di dalam pengertiannya, ta'rifnya itu disebutkan oleh para ulama qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li. Ya. Maksud hati, kesengajaan di dalam hati, timbul dari hati yang diiringi dengan perbuatan. Itulah niat gitu. Jadi ketika kita puasa misalnya, di malam harinya itu menyadari bahwa besok itu tanggal 1 Ramadan, maka saya malam ini berniat besok akan puasa. Itulah niat gitu. Lalu ketika sudah waktunya sahur, makan sahur begitu. Sudah selesai waktu sahur, tidak makan minum sampai nanti tiba waktunya berbuka, itu berarti kita sudah niat begitu. Ya. Atau kita melakukan ibadah yang lain, haji misalnya itu ya. Kalau sudah niat ihram, maka pada saat itulah tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang ketika sudah ihram. Misalnya mikotnya, tempat mulai berihram itu di Bir Ali. Ya, di Bir Ali itu kalau pesawatnya turun di Madinah ya begitu. Itu di Bir Ali, maka mulai saat itu jamaah haji itu sudah mengenakan pakaian ihram ya. Kemudian tidak boleh memakai wangian kan begitu. Tidak boleh memakai penutup kepala seperti ini kalau laki-laki. Ya. Kalau panas bagaimana Pak Ustadz? Pakai payung. Nah gitu. Itu kan bukan penutup kepala tapi di atas kan begitu. Tapi yang tidak boleh begini. Tapi kalau
penutup kepalanya jauh di atasnya boleh, katanya begitu ya. Dan tidak boleh merusak tanam-tanaman dan lain sebagainya. Pokoknya banyak ya. Tidak boleh menutup muka itu karena sudah niat. Itu mulai mikot makaninya di Bir Ali. Jadi contohnya begitu. Sehingga mempengaruhi. Sehingga harus kita bangun sejak awal gitu. Itulah pengertiannya tadi itu. Apa tadi? Menyengaja di dalam hati yang diikuti dengan amal perbuatan muqtarinan bil fi'li. Nah, sehingga itu pekerjaan hati. Pekerjaan hati tidak perlu diucapkan kecuali niat haji dan umroh memang ada tuntunannya ya. Kalau niat haji itu labbaik Allahumma hajjan atau labbaika hajjan. Ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu untuk menunaikan haji. Kalau umroh labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu melakukan ibadah umroh. Begitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Itu saja. Kalau selebihnya tidak ada tuntunan untuk melafadzkan niat. Tapi yang penting di dalam hati itu sudah kita kuatkan. Sehingga hati itu, Bapak Ibu para jamaah, merupakan bagian yang paling penting dari diri kita. Hati. Sampai-sampai kemudian Rasulullah menegaskannya, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, ketahuilah bahwa di dalam jasad tubuh itu ada segumpal daging. Fa in saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh yang lainnya. Wa in fasadat, kalau dia rusak, maka dia yang lainnya itu akan ikut rusak. Ala wahyal qalbu. Ingatlah, itu adalah hati. Jadi hatilah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik maupun berbuat buruk. Jadi orang itu yang penting adalah baik hati dan tidak sombong gitu. Kalau sudah sombong itu berarti hatinya sudah tidak baik gitu. Ada iri, ada dengki. Itulah yang terjadi pada iblis. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Padahal itu jelas-jelas perintah dari Allah. Dia tahu bahwa itu benar. Tapi karena dia iri, ya, aku lebih baik dari dia ya Allah. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Begitu kata iblis itu. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Gitu. Ya, itu berarti menganggap dirinya lebih baik. Itu penyakit, ya. Penyakit yang menyebabkan tindakan itu tadi tidak patuh kepada Allah SWT. Ya. Jadi kalau hati kita baik, maka akan mengerjakan hal-hal yang baik. Tapi kalau buruk, yaitu yang timbul pasti keburukan. Nah, karena itu kita harus waspada terhadap hati kita masing-masing, Bapak Ibu. Orang mengatakan kita harus berani introspeksi. Inspection itu kan ya melihat. Nah, intro itu ke dalam gitu. Kita harus melihat ke dalam. Kemudian di dalam istilah kita menyebutnya mawas diri, ya. Mawas diri artinya kita bisa berani melihat ke dalam diri kita sendiri itu gitu. Nah, karena sangat penting gitu. Nah, setidak-tidaknya bisa kita pahami, kita bagi jenis-jenis hati itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Yang pertama yang disebut dengan qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih, ya. Ini yang di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan yaumala yang faumalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak ada lagi gunanya harta benda dan anak-anak. Tadi ayatnya sudah saya bacakan, anak kita itu lari dari kita. Ya, kita juga lari dari anak kita. Ya firru, ya, lari karena masing-masing tanggung jawab. Hidup nafsi-nafsi pada waktu itu nanti begitu. Ya. La yang faumalun wala banun. Tidak ada gunanya harta benda dan anak-anak gitu. Kalau di dunia masih sangat berguna harta itu. Bisa kita sedekahkan, bisa kita infakkan, bisa kita zakatkan, bisa kita wakafkan, ya.
Dan sekarang ini dianjurkan bukan diwakafkan Pak Jaswadi, tapi dihibahkan. Jadi kalau ada orang yang dermawan kalau mau memberikan hartanya kepada kita persyarikatan, itu dianjurkan untuk dihibahkan. Karena lebih luas nanti penggunaannya itu. Bisa untuk pendidikan, bisa untuk sosial, ya, kesehatan. Kan belum mempunyai klinik ya, PCM di sini kan begitu. Ya kan, kalau punya kan lebih bagus nanti. Layanan masyarakatnya bisa lebih banyak. Nah itu harta kalau di dunia banyak sekali manfaatnya. Tapi kalau sudah di akhirat enggak diperlukan kan begitu. Anak-anak juga begitu. Kita di dunia ini katanya banyak anak banyak rezeki gitu. Jadi banyak anak itu banyak rezeki gitu. Kemudian karena anaknya banyak, mangan ramangan, sing penting ngumpul gitu. Sebetulnya yang penting itu ngumpul ngumpul, sing penting mangan kan begitu. Dimanapun yang penting mangan semua kan begitu. Mau di sini, mau di pulau seberang atau di mana, yang penting mangan kan begitu. Ngumpul ya nanti pada hari raya Idul Fitri bisa ngumpul kan begitu. Seperti rumah Pak Bagio ini kan ngumpul. Tadi kata Pak Irsyad atau berapa? Satu kecamatan cukup di rumah ini ngumpul kan gitu. Jadi karena luas kan begitu, masih luas kan begitu. Jadi ngumpul sing penting mangan. Itu filosofi yang mungkin perlu kita koreksi begitu ya. Karena kalau ngumpul tapi ramangan ya susah kan begitu. Ya jadi gitu. Itu di dunia Bapak Ibu. Anak di dunia bermanfaat. Tapi kalau di akhirat tidak bisa begitu. Nah kecuali kalau anak ketika di dunia itu menjadi anak soleh. Menjadi anak soleh yang selalu mendoakan kita, itu yang pahalanya terus mengalir gitu ya. Jadi seperti itu. Nah yang bisa kita harapkan ketika menghadap Allah itu adalah qalbun salim. Hati yang selamat, hati yang sehat, yang tidak berpenyakit ya. Karena penyakit hati itu lebih sulit disembuhkan daripada penyakit fisik ya. Orang bilang kalau watuk itu bisa dicari obatnya di apotek, tapi kalau watak, siapa yang bisa mengobati watak kan begitu. Jadi watuk lebih mudah diobati, tapi kalau watak sulit begitu. Itu butuh proses, butuh taubat, butuh membiasakan diri untuk hal-hal yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hati yang bersih inilah yang menjadi dambaan kita semuanya. Ya, kita harus memilikinya supaya kita juga melahirkan amalan-amalan yang baik. Kemudian yang kedua yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Ya, hati yang sakit. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT di surat Al-Baqarah ya. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Ya, di hati orang-orang munafik itu, ini ayat tentang orang munafik ya. Ya. Sebelumnya kan Allah mengawalinya itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Itu mulai ayat yang ke berapa itu ya. Itu disebutkan oleh Allah. Kemudian dilanjutkan oleh fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka orang-orang munafik itu ada penyakit. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam Sofhatut Tafasir, tafsir beliau itu mengatakan, menafsirkan maradun ya, qalbiyun la jasadiyun. Yang dimaksud dengan maradun itu penyakit hati, bukan penyakit fisik. Memang ada penyakit fisik hati itu ada, yaitu liver itu penyakit hati, maksudnya hati dalam pengertian fisik ya Pak ya, begitu. Liver itu begitu ya berat itu kalau sudah stadiumnya sudah 4 atau B itu sudah berat begitu, jarang yang bisa sembuh, itu selamat itu jarang begitu. Tapi begitupun itu tidak lebih berbahaya dari penyakit hati yang disebutkan dalam ayat ini. Karena di akhirat nanti tidak ada ceritanya Allah, kamu kok masuk neraka apa? Karena dulu penyakit liver. Enggak begitu. Enggak ada.
Tidak ada orang karena sakit liver masuk neraka, tidak ada. Tapi yang dikatakan oleh Allah, masalakukum fi sakor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka kemudian menjawab, dulu kami tidak mau sholat. Karena kan begitu. Lah tidak mau sholat itu karena hatinya memang belum bersih. Orang itu kalau hatinya bersih, insya Allah dia mau sholat, menjaga sholatnya. Begitu. Jadi itu hati yang sakit sangat berbahaya. Tapi masih ada kemungkinan bisa disembuhkan, ya, dengan bertaubat kepada Allah SWT, dengan terus melakukan perenungan, zikir, bergaul dengan orang-orang yang baik, kan begitu. Wong kang soleh kumpulono, insya Allah akan menjadi baik. Ya. Betapa banyak kita mendengar ya orang-orang yang dulunya buruk menjadi baik, gitu ya. Bahkan ada satu tabi'ut tabi'in kalau tidak salah itu namanya Fudail bin Iyad. Itu generasi ketiga ya. Generasi pertama itu kan sahabat ya Bapak Ibu, yang hidup bersama Rasulullah. Kemudian setelah sahabat itu ada namanya tabi'in, ya. Mereka tidak hidup bersama Rasulullah, ya. Jadi kemudian yang ketiga itu tabi'ut tabi'in. Nah, Fudail bin Iyad ini kalau nggak salah tabi'ut tabi'in. Dulu penyamun itu ya perampok ya begitu ya, begitu. Tapi setelah mendapatkan hidayah kemudian menjadi orang yang soleh. Kalau kita dengar ya paling dekat lah di kita kisah Wali Songo itu Sunan Kalijogo. Itu dulunya juga adalah perampok katanya kan begitu. Ya. Tapi kemudian mendapatkan hidayah dan kemudian menjadi baik. Meskipun katanya itu juga merampoknya itu juga tidak sembarang merampok. Merampok hartanya para penguasa, orang-orang kaya yang tidak mau berbagi untuk dibagikan kepada fakir miskin. Jadi perampok budiman begitu itu. Perampok budiman gitu. Jadi banyak kita dengar ya, banyak kita dengar orang yang dulunya tidak baik menjadi baik. Ya, karena hatinya sakit lalu sembuh ya. Nah, yang paling bahaya itu yang ketiga. Qalbun mayyit. Hati yang sudah mati. Mati ya berarti tidak hidup. Kalau sudah mati ya sudah nggak bisa disembuhkan, namanya sudah mati. Ya. Itu seperti yang digambarkan oleh Allah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja keadaan mereka. Sama saja. Maksudnya sama bagaimana? A'anzartahum, apakah kamu berikan peringatan mereka itu, am lam tungzirhum, atau tidak kamu beri peringatan, la yu'minun, tetap tidak beriman. Jadi mati. Ya. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, karena Allah telah mengunci mati hati mereka. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kalau Allah itu sudah mengunci hati kita, maka sudah kita tidak bisa punya harapan lagi. Ya, jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Ya, Allah sudah menutup, mengunci hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali lagi kepada hidayah. Nah, ini yang sangat kita hindari, karena itu ketika kebenaran itu datang kepada kita, jangan sampai kemudian kita berusaha untuk menolaknya, apalagi memusuhinya, memeranginya. Itu bisa menjadi kerasnya hati kita, lalu kemudian menjadi mati. Kalau sudah mati itu walaupun didakwahi sudah tidak mempan. Ya. Berikan peringatan sudah tidak mempan. Ini kondisi yang sudah out, sudah begitu. Ibarat permainan dalam sepak bola begitu, sudah keluar dari lapangan. Kalau masih sakit itu masih kartu kuning 1 gitu. Boleh bermain tapi sudah mendapatkan peringatan. Hati-hati. Jangan sampai melakukan pelanggaran kedua. Karena kalau tambah 1 kuning lagi menjadi merah. Kalau sudah merah ya out. Tidak bisa ikut bermain. Sudah tidak ada kesempatan. Itu sudah selesai. Out of game katanya kan begitu. Out of game, selesai gitu. Nah, kalau sudah merah itu sudah tidak bisa.
Nah, itu kita hindari. Nah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, supaya kita itu dapat mempunyai hati yang bersih, maka harus ada usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk itu, ya. Harus ada usaha sungguh-sungguh untuk itu. Yang pertama tentu saja kita harus berusaha untuk ikhlas di dalam setiap melakukan aktivitas apapun. Jadi kita selalu ingat, eling, ya, lan waspodo, ingat dan berhati-hati. Untuk apa saya lakukan ini? Capek-capek dari Muhammadiyah, dari Tuban ke Singgahan, untuk apa? Kan begitu? Untuk apa? Kalau hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ya mending di rumah saja, ya, bisa leyeh-leyeh bersama keluarga, kan begitu, atau keperluan-keperluan lain, kan begitu. Jadi harus kita ingat kemana? Oh, ini karena ya tadi itu, yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, supaya ulaika humul muflihun, begitu. Ya, jadi begitu. Jadi kita harus mengikhlaskan niat kita dalam apapun. Orang itu kalau sudah ikhlas, Bapak Ibu, ketika memberi itu tidak mengharapkan balasan dari orang yang diberi. Makanya kita itu di dalam surat Al-Mudaththir kan diingatkan oleh Allah, wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi untuk berharap lebih banyak dari manusia, maksudnya kan begitu. Jadi kita memberi itu ya berharapnya kepada Allah, begitu. Dan itu kalau kita sudah merasuk itu nyaman sekali, gitu. Walaupun orang lain itu tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, tidak mendoakan jazakumullah khairan, tidak masalah. Karena yang kita harapkan bukan orang itu, tapi Allah. Makanya PWM Jawa Timur itu sering kali memotivasi kami, Bapak Ibu. Urus saja Muhammadiyah itu. Urusi umat itu. Nanti urusan Anda akan diselesaikan oleh Allah, begitu. Tahu-tahu hutang kita lunas, misalnya, kan begitu. Itu kan enak, kan begitu. Ya. Tahu-tahu kemudian ada bantuan yang datang. Itu enak, gitu. Itu sangat penting. Hanya kita harus mantapkan niat ini, begitu. Kita menolong agama Allah, maka kita akan ditolong olehnya. Kemudian yang kedua, tentu saja kita harus berusaha untuk terus belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti, gitu. Jadi yang kita maksudkan belajar di sini bukan dalam pendidikan formal itu, bukan, tapi ya belajar dari kehidupan. Ya makanya saya mendukung penuh, kami mendukung penuh yang diinisiasi oleh Pak Jaswadi maupun Pak Gito ini dan Bapak pengurus yang lain, PCM yang lain. Kegiatan ini setiap bulan, ya, rutin, ya, begitu, ya. Jadi jangan sampai pernah terputus. Bahkan kalau perlu ditambah lagi volumenya dengan kajian-kajian yang lain. Karena dengan begini kita bisa saling mengingatkan, ya. Apa yang kurang dari kita bisa saling mengingatkan, ya. Itu yang kedua, belajar dan terus belajar, gitu. Jangan pernah berhenti untuk ini, begitu. Jadi tidak ada istilah kalau untuk belajar memperbaiki kualitas diri itu kemudian kita ada batasannya, begitu, enggak. Itu kan pendidikan formal, ada SD, SMP, SMA, S1, 2, 3 itu mentok situ kalau di pendidikan formal. Tapi kalau belajar dari kehidupan itu tidak ada putusnya, begitu. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, jangan sampai kita menganggap diri kita sudah baik, tidak punya kesalahan dan dosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang dijamin oleh Allah bersih dari kesalahan kecuali Nabi dan Rasul. Yaitu memang jaminan dari Allah. Rasulullah itu dijamin oleh Allah di dalam surat Al-Fath itu, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu Muhammad yang dulu maupun yang akan datang kalau ada. Sudah diampuni oleh Allah. Wa yutimma ni'matahu wa yansurakallahu nasran aziza. Menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan memberikan kemenangan yang
gilang gemilang kepadamu. Itu Nabi. Nabi Yusuf juga dilindungi oleh Allah dari perbuatan maksiat. Ketika dia digoda itu, ya secara manusiawi hampir saja tergoda. Tapi di dalam ayat itu, seandainya bukan karena dia melihat petunjuk dari Tuhannya, laula arro'a burhana min rabbih, begitu, maka mungkin juga akan terjatuh. Tapi itu kan Nabi. Nah kita ini kan bukan Nabi Bapak Ibu, sehingga kita terus perlu bertaubat. Nah, dengan demikian mudah-mudahan pada akhirnya hati kita akan menjadi bersih. Ya. Nah ini kegiatan ini salah satu upaya untuk terus melakukan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan demikian lambat tapi pasti insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Bagio sekeluarga dan pada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Ya, kami sangat berbahagia pada malam hari ini karena dapat bersilaturahim kepada Bapak Ibu. Yang kedua, mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Dan selanjutnya kami berharap agar kegiatan ini terus kita kembangkan. Ya. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.